Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Qala al-Hafidz Umar ibn Ali ibn al-Mulaqqin rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa sanah 84 wa 800 min al-hijratin nabawiyyah. Qala rahimahullahu ta'ala wa minhu al-mutawatir. Sampai sini kemarin ya, kita belum lanjut. Wa minhu al-mutawatir. Di antara bentuk al-masyhur, di antara jenis al-masyhur adalah al-mutawatir. Di sini Ibn al-Mulaqqin rahimahullahu ta'ala ya mengikuti apa yang dinyatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, guru beliau, di mana beliau Ibnu Hajar berkata dalam Nuzhatun Nadhar, inna kulla mutawatirin masyhurun wala aks, bahwa semua mutawatir itu masyhur, tapi tidak sebaliknya, tidak semua masyhur itu mutawatir. Taib. Ini dibangun di atas pendapat yang menyatakan adanya persamaan antara al-masyhur dan al-mutawatir. Sebelum kita membahas perbedaan ini ya, atau sisi persamaan, sebagian pendapat di kalangan ulama yang menyatakan adanya persamaan antara al-mutawatir wal masyhur, terlebih dahulu butuh kita ketahui ya hal yang berkenaan dengan al-mutawatir. Al-mutawatir, suatu hadis dikatakan al-mutawatir kalau dia memenuhi 3 syarat. Sebuah hadis dikatakan mutawatir kalau dia memenuhi 3 syarat. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan 4 syarat dalam Nuzhatun Nadhar. Tidak apa-apa, kita sebutkan dulu 4 baru kita jelaskan. Syarat yang pertama ya, bahwa hadis al-mutawatir ini rawahu jama'atun, ya, rawahu jama'atun katsirah, diriwayatkan oleh jumlah orang yang sangat banyak, ya, jumlah orang yang banyak, ya, bihaitsu tastahilul 'adatu tawatu'uhum 'alal kadzib, bihaitsu tastahilul 'adatu tawatu'uhum 'alal kadzib, di mana urf menyatakan jumlah yang banyak ini mustahil, ya, mustahil mereka berkumpul untuk berdusta. Ini syarat yang pertama. Ini syarat yang pertama, bahwa al-mutawatir itu rawahu jama'atun katsirah tastahilul 'adatu tawatu'uhum 'alal kadzib, diriwayatkan oleh jumlah yang banyak, yakni dalam suatu tabaqat diriwayatkan oleh jumlah yang banyak, di mana urf ya menyatakan tidak mungkin jumlah sebanyak ini mereka sengaja berkumpul untuk berdusta. Ya, karena itulah menurut pendapat yang paling rajih di kalangan para ulama, ya, bila adadin muayyan, kata beliau, bila hasrin, ya, tanpa ada pembatasan pada angka bilangan tertentu. Enggak dikatakan 10, enggak dikatakan 20, enggak dikatakan kurang dari 10. Tapi intinya adalah kapan urf, adat, yakni urf menyatakan bahwa jumlah sebanyak ini mustahil mustahil mereka berkumpul untuk berdusta, maka ini syarat yang pertama dari al-mutawatir terpenuhi. Kemudian syarat yang kedua, antu jada hadhil kasrah fi jami'it tabaqat. Jumlah yang banyak ini ditemukan pada setiap tabaqat, mulai dari tabaqat pertama sampai tabaqat terakhir. Ya. Kalau ada hadis dia jumlahnya banyak tapi di sebagian besar tabaqat, di sebagian tabaqat jumlahnya sedikit, maka ini bukan mutawatir. Harus setiap tabaqat itu jumlahnya banyak, dan setiap tabaqat urf menyatakan mustahil jumlah semacam ini mereka berkumpul untuk berdusta. Misalnya di tabaqat sahabat 60. Ya, kita sudah sebutkan karakteristiknya sanad itu berbentuk piramid, semakin ke bawah semakin ramai, ya. Kalau di tabaqat sahabat sudah 10, ya sudah, di bawahnya pasti lebih banyak lagi. Ya, lebih banyak lagi. Ya, jadi biasanya mutawatir, hadis itu mutawatir dari awal sudah dilihat dari tabaqat sahabat. Kalau di tabaqat sahabat sudah 40, 30, ya, maka ke bawahnya lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Taib. Ini syarat yang kedua, bahwa jumlah yang banyak ini terdapat pada setiap tabaqat.
Syarat yang ketiga, ayastanida khabarahumul hissa. Ya, ayastanida khabarahum al-hiss. Ya, bahwa isi dari khabarnya itu sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera. Isi dari khabarnya adalah sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera. Misalnya apa? Sami'tu atau haddatsana atau akhbarona atau ra'aitu atau sami'tu, kan begitu. Sami'tu, haddatsana, akhbarona, ya. Isinya seperti itu. Jadi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berputar di situ. Sahabat mengatakan, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, ya, haddatsana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam huwa shadiqul masduq, dan semacamnya. Jadi kabar yang mau dikabarkan itu bersandar pada panca indera. Apakah sesuatu yang dilihat, sesuatu yang didengar, sesuatu yang disentuh, sesuatu yang, ya. Nah, kita dengarkan. Taib, ini tiga syarat dari hadis al-mutawatir. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Nuzzah mengatakan syarat yang keempat, ayyufida bi nafsihi, ya, al-ilm al-yaqini atau ilm ad-daruri. Ya. Yakni khabar mutawatir itu harus menunjukkan syarat yang keempat, dia yufidul ilm al-yaqini. Yufidul ilm ad-daruri, ilmu ad-daruri yakni al-yaqini. Yufidul ilma ad-daruri. Ya, memberikan faidah ilmu daruri. Ya, ilmu ad-daruri. Apa itu ilmu daruri? Ilmu sesuatu yang diketahui tanpa perlu proses nazar, tanpa ada proses istidlal sebelumnya, tanpa perlu ada proses bahas. Tanpa ada proses bahas sebelumnya, langsung ketika kita melihatnya, ketika kita mendengarnya, langsung kita benarkan. Tanpa ada proses. Itu namanya al-ilmu daruri. Di mana manusia ittarra, yakni orang yang mendengarkan kabar mutawatir, ittarra ila tasdiqihi, dia akan terdorong, tidak punya opsi lain kecuali akan membenarkannya. Ya, ini ilmu ad-daruri, jelas ya. Nah, di antara sekedar untuk memahami konsep ilmu daruri ini, di antara contoh ilmu daruri yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dan selainnya adalah sesuatu yang dirasakan oleh panca indera. Jadi ilmu yang dihasilkan oleh panca indera itu namanya ilmu daruri. Misalnya saya taruh tangan saya di api, kemudian tidak berapa lama, cuma beberapa detik saya sudah merasakan panas. Maka dengan saya merasakan panas pada jari saya ketika saya pasang jari saya di api, ini langsung saya mengatakan apa? Sudah, api ini panas. Tidak perlu saya rasa-rasa, terus saya cari bukti-bukti bahwa api itu panas atau dari sisi mana. Tidak perlu ada pembahasan. Ya, ini daruratan, yakni kita langsung tahu bahwa api itu panas. Jelas ya? Itu namanya ilmu daruri. Ya, ilmu ad-daruri. 6. Kemudian termasuk dalam kategori ilmu daruri, ilmu yang terlahirkan dari al-muktasab minal aqlis sahih, dari akal yang benar, ya. Yakni sesuatu yang sifatnya logika yang semua orang tahu bahwa itu benar. Semisal dikatakan misalnya al-kullu aksaru minal ba'd, bahwa satu bagian itu lebih banyak dibandingkan sepotong. Itu kan semua orang jelas. Itu namanya ilmu daruri. Ya, tidak usah mana dalilnya atau bagaimana cara membuktikan bahwa satu bagian lebih banyak dari sepotong. Itu kan jelas. Itu kan apa? Jelas. 6. Maka ini termasuk ilmu daruri. Nah, al-mutawatir ini karena saking banyak, ketika jalannya banyak, di atas 70 orang, di bawah 90 orang, di bawahnya lagi 100 orang, di bawahnya lagi 150 orang, sampai ke kita dalam jalan yang sangat banyak, maka kita ketika banyak yang mengabarkan kepada kita, maka kita tidak akan ada opsi lain kecuali pasti membenarkan. Sudah, pasti ini benar kabarnya. Ya, sama seperti ketika kita meletakkan tangan kita di api, kita yakini bahwa api itu panas. Jelas ya? Baik. Ini 4 syarat al-mutawatir. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan ya bahwasanya syarat yang keempat ini, yakni yufidul ilm ad-daruri, ini bukan syarat mutawatir, melainkan dia adalah sifatnya mutawatir. Dia adalah sifat yang mulazimah, ya, yang tulazim dengan mutawatir. Yakni setiap mutawatir pasti yufidu al-ilm ad-daruri, semua mutawatir. Ya. Nah, kapan mutawatir atau kapan suatu kabar dikatakan yufidul ilm ad-daruri? Kalau memenuhi 3 syarat yang pertama.
diriwayatkan oleh jumlah yang banyak, mustahil secara urf mereka berkumpul untuk berdusta. Yang kedua, jumlah yang banyak ini ditemukan pada tiap tabaqat, dan yang ketiga, khabar mereka bersandarkan pada his. Ya. Maka kata para ulama, syarat yang keempat yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar sebenarnya bukan syarat, melainkan natijah. Dia adalah hasil dari tiga syarat yang pertama. Tiga syarat yang pertama. Jelas sampai sini? Maka kapan tiga syarat yang pertama terpenuhi, maka dia pasti yufidul ilma ad-daruri. Pasti yufidu ilma ad-daruri. Baik. Menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah tidak demikian. Tidak demikian. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ada hadis, ya terkadang ada hadis yang memenuhi tiga kriteria yang pertama, tapi dia la yufidul ilma ad-daruri. La yufidu ilma ad-daruri. Ya, jelas sampai sini ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kadang ada hadis yang memenuhi tiga syarat yang pertama, tapi syarat yang keempat tidak memenuhi. Tidak yufidul ilma ad-daruri. Maka yang seperti ini kata beliau, ini namanya hadits masyhur. Ini namanya apa? Hadits masyhur. Nah, inilah yang disebutkan di sini. Ya, kata beliau, wa minhul mutawatir. Di antara hadits masyhur adalah hadis al-mutawatir. Ya, di antara hadits masyhur adalah hadis mutawatir, yaitu hadis al-mutawatir ketika mutawatir tersebut tidak yufidul ilma ad-daruri. Tidak yufidul ilma ad-daruri. Ya. Maka al-mutawatir, ya, perhatikan, ketika tiga syarat terpenuhi, yang pertama, kemudian syarat yang keempat tidak terpenuhi, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini hadits masyhur. Ini hadits masyhur. Jelas ya? Kapan yufidu fada, ya, yufidu ilma ad-daruri, maka itu masyhur sekaligus mutawatir. Masyhur sekaligus mutawatir. Makanya beliau mengatakan di sini, wa minhu, yakni minal masyhur al-mutawatir. Termasuk hadits masyhur adalah al-mutawatir, yakni apa? Ya, menunjukkan bahwa masyhur lebih umum dibandingkan mutawatir. Semua hadis mutawatir pasti hadits masyhur, tapi tidak semua hadits masyhur itu apa? Mutawatir. Saya ulangi, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, inna kulla mutawatirin masyhur. Semua hadis mutawatir itu pasti masyhur. Ya, wala aks, tidak sebaliknya, yakni tidak semua hadits masyhur itu mutawatir. Apa perbedaannya? Perbedaannya di apakah khabar tersebut yufidul ilma ad-daruri atau tidak. Kapan dia yufidul ilma ad-daruri, maka dia mutawatir. Maka dia apa? Al-mutawatir. Kapan tidak memenuhi itu, maka dia bukan mutawatir, melainkan masyhur. Ya. Maka semua mutawatir pasti masyhur. Kenapa? Karena kalau mutawatir, perhatikan ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, semua hadis dikatakan mutawatir kalau memenuhi empat syarat. Kapan tiga saja, maka apa? Maka dia masyhur. Kapan tiga saja, maka dia masyhur. Karena itulah ketika suatu hadis itu mutawatir, otomatis dia juga masyhur karena memenuhi tiga syarat yang pertama. Itu yang dimaksudkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Saya ulangi. Mutawatir menurut Ibnu Hajar syaratnya 4. Kalau cuma 3 yang terpenuhi namanya masyhur. 3 yang pertama terpenuhi namanya apa? Masyhur. Berarti apa? Semua hadis mutawatir pasti masyhur karena 3 syarat yang pertama terpenuhi. Semua hadis mutawatir pasti masyhur karena 3 syarat yang terpenuhi. Sementara tidak semua masyhur itu mutawatir karena masyhur hanya memenuhi 3 saja. Yang pertama, yang terakhir tidak terpenuhi. Nah, pendapat Al-Hafidz Ibnu Hajar inilah yang diikuti di sini oleh Ibnu Mulaqqin rahimahullahu taala. Kata beliau, wa minhu al-mutawatir. Masuk dalam kategori bisa dikatakan masyhur, yaitu mutawatir. Kenapa? Karena mutawatir memenuhi 4 syarat, sementara masyhur cukup dibutuhkan 3. Kalau begitu semua mutawatir pasti masyhur. Tapi sebaliknya, tidak semua masyhur itu mutawatir karena masyhur cukup 3, sementara mutawatir harus 4. Maka tidak semua masyhur itu mutawatir. Taib, ini pendapat dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Nuzhatun Nadhar yang diikuti oleh Ibnu Mulaqqin rahimahullah. Ya, was sahih bahwasanya al-masyhur dan mutawatir berbeda. Yang sahih, al-masyhur dan mutawatir berbeda. Ya, tidak ada titik temu antara masyhur dengan mutawatir. Tidak ada titik temu antara masyhur dengan al-mutawatir. Kenapa? Karena al-masyhur sudah disebutkan definisinya bahwa al-masyhur adalah ma rawahu salasatun fa aksar wa lam yablugh haddal mutawatir. Ya. Jelas ya? Masyhur adalah ma rawahu salasatun fa aksar. Hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih tapi belum mencapai jenjang mutawatir. Maka tidak ada titik temu antara masyhur dengan mutawatir. Selama belum mencapai mutawatir, maka dia masyhur. Kapan sudah sampai jenjang mutawatir, maka tidak mungkin dia masyhur. Maka dia bukan lagi apa? Masyhur. Jelas sampai sini ya? Taib. Nah, ini yang rajih di kalangan para ulama bahwasanya
al-masyhur dan al-mutawatir tidak ada titik temunya. Mutawatir itu tersendiri dan masyhur adalah bagian dari khabar ahad. Dan ahad dengan mutawatir tidak memiliki titik temu di situ. Ya, tidak ada umum dan khusus di antara masyhur dengan al-mutawatir. Jelas sampai sini ya? Wallahu taala alam bissawab. Baik. Berkenaan dengan al-masyhur, ini kan semua masih pembahasan masyhur dari kemarin ya, masyhur, kemudian beliau mengatakan wa minhul mutawatir, kemudian apa namanya? Al-mustafid, ya. Beliau katakan apa? Al-mustafid juga. Ya, ini kita sudah sebutkan ada khilaf di kalangan para ulama di mana sebagian membedakan al-mustafid dengan al-masyhur dan sebagian menyamakan, ya. Baik, maka ini semua pembahasan berkenaan dengan al-masyhur. Baik, sebelum kita lanjut membahas al-mutawatir, ya. Al-masyhur di kalangan para ulama ya dalam ilmu mustalahul hadis itu ada dua bentuk. Ada dua jenis. Yang pertama ada al-masyhur al-istilahi dan ada al-masyhur ghairul istilahi. Ada al-masyhur al-istilahi dan ada al-masyhur ghairul istilahi. Nah, adapun al-masyhur al-istilahi definisinya adalah apa yang kita sudah sebutkan, yaitu ma rawahu thalathatun fa aktsar wa lam yablugh haddal mutawatir. Al-masyhur istilahi adalah hadis yang diriwayatkan 3 orang atau lebih namun tidak mencapai jenjang al-mutawatir. Itu masyhur al-istilahi. Adapun al-masyhur ghairul istilahi atau al-masyhurul lughawi, ya, al-masyhur ghairul istilahi atau al-masyhur al-lughawi adalah definisinya adalah mashtahara ala alsinatin nas. Mashtahara ala alsinatin nas. Semua hadis yang masyhur di lisan manusia. Semua hadis yang masyhur di lisan manusia. Iya. Jadi intinya adalah kapan suatu hadits itu masyhur di lisannya manusia, maka itu adalah masyhur tapi bukan istilah, melainkan masyhur secara lugawi, ghairul istilahi. Ya, maka masyhur ghairul istilahi umum, mau dia hadisnya mutawatir, mau hadisnya dia masyhur istilahi, mau hadisnya aziz, mau hadisnya gharib, walaupun cuma satu sanad, tapi kalau masyhur di lisannya orang-orang, maka itu namanya masyhur, tapi masyhur ghairul istilahi. Mau haditsnya sahih, mau haditsnya hasan, mau haditsnya dhaif, mau haditsnya dhaif parah, mau haditsnya palsu, ya. Yang penting masyhur di lisan orang-orang, maka itu apa? Masyhur ghairul istilahi atau masyhur al-lughawi. Mau hadisnya itu ada sanadnya, mau tidak ada sanadnya sama sekali, ya. Pokoknya intinya al-masyhur ghairul istilahi atau al-masyhur lughawi adalah mashtahara ala alsinatin nas. Mengapa ini dibahas? Mengapa ini kita singgung? Ya, mungkin ada yang bertanya, lah untuk apa kita membahas al-masyhur ghairul istilahi? Kita kan berbicara mengenai mustalahul hadis secara istilah. Ya, mengapa apa pentingnya kita membahas al-masyhur al-lughawi atau ghairul istilahi? Jawabannya karena para muhaddisin itu mereka punya ihtimam juga dengan masalah ini. Di mana terkadang mereka mengitlaqkan menggunakan kata masyhur dan yang mereka inginkan adalah makna lughawi, bukan makna istilahi. Ya. Di mana kadang para muhaddisin menggunakan istilah masyhur mensifati sebuah hadits dengan masyhur dan yang mereka inginkan adalah mashtahara ala alsinatin nas. Dia masyhur di lisan manusia, bukan bermakna masyhur secara istilahi. Nah, maka tatkala ada masyhur semacam ini di lisannya para muhaddisin, maka para ulama mustalahul hadis kemudian membahas masyhur semacam ini, masyhur al-lughawi atau masyhur ghairu al-istilahi. Jelas ya? Dan yang menunjukkan apa namanya ihtimamnya mereka dengan masalah hadis-hadis yang tersebar di lisannya manusia, ya, para ulama membahas atau membuat kitab khusus dalam masalah ini, seperti misalnya kitab Kashful Khafa, ya, Kashful Khafa karya Al-Ajluni rahimahullahu taala. Ya, beliau mengumpulkan hadis-hadis yang masyhur di lisannya orang, pokoknya masyhur, terserah apa statusnya, ada sanadnya, tidak ada sanadnya, palsu atau tidak palsu, ya, berapapun sanadnya, pokoknya masyhur, dikumpulkan dalam kitab beliau Kashful Khafa. Kemudian Kashful Khafa ini diringkas dan ditambahkan dan menjadi lebih padat, ya, di mana sebagian para ulama mengatakan justru ini lebih bagus dibandingkan Kashful Khafa, yaitu kitab Al-Maqasidul Hasanah, ya, fi mashtahara ala alsinah, ya, Al-Maqasidul Hasanah fi mashtahara ala alsinah, yang ditulis oleh Al-Hafidz As-Sakhawi rahimahullahu taala, muridnya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ya.
Maka mereka punya ihtimam untuk mengumpulkan hadis-hadis semacam ini. Nah, masyhur ghairul istilah ini ya masyhur alal alsinah, yakni yang masyhur di lisannya orang-orang ini terbagi menjadi beberapa jenis, tergantung dia masyhur di komunitas mana, gitu. Ada hadits yang masyhur ala alsinatin nuhat, ya, ada masyhur di alsinatin nuhat, masyhur di lisannya para ulama nahwu. Misalnya hadis laisa minam birri amsiyamu fim safar, laisa minam birri amsiyamu fim safar. Ini hadits masyhur dalam lisannya an-nuhat, ya. Demikian pula ada hadits yang masyhur ala alsinati ahli lughah, ya, alsinatil lughawiyyin. Misalnya hadis ta'allamul arabiyyata wa 'allimuhan nas, ya, ta'allamul arabiyyata wa 'allimuhan nas. Belajar bahasa Arab dan ajarkan ia kepada orang lain. Nah, ini masyhur ala alsinati al-lughawiyyin. Ya, kalau tadi ala alsinati nuhat hadis laisa minam birri amsiyamu fim safar. Asal hadisnya kan laisa minal birri as-siyamu fis safar, bukan termasuk kebaikan berpuasa di waktu safar. Cuman dalam logo ahli himyar ya mereka membaca al dengan am. Jadi laisa minam birri amsiyamu fim safar. Ini logonya ahli himyar. Kemudian ada juga hadits yang masyhur ala alsinatil fuqaha. Ya, masyhur ala alsinatil fuqaha. Misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, abghadul halali indallahi talaq, indallahi at-talaq. Abghadul halali indallahi at-talaq. Perkara halal yang paling Allah murkai adalah talak. Ini masyhur indal fuqaha. Ada juga yang masyhur indal usuliyin. Al-hadits al-masyhur indal usuliyin. Misalnya haditsnya Mu'adz bin Jabal fi ar-ra'yi itu. Ketika beliau diutus ke Yaman, ditanya, "Kamu berhukum dengan apa?" Ya, haditsnya masyhur ya. Ya, dikatakan hadis Mu'adz fi ar-ra'yi, dalam masalah ra'yi, ijtihad. Nah, kemudian ada juga hadits yang masyhur inda ammatin nas. Masyhur di manusia di kalangan awam. Ya, misalnya hadis utlubul ilma walau bisin. Utlubul ilma walau bisin. Ya, atau an-nadhafatu minal iman. Ini semua hadits masyhur tanpa sanad, tidak ada sanadnya, cuman masyhur ala alsinatin nas. Maka ini juga ditulis, ya, dicantumkan oleh para ulama As-Sakhawi rahimahullah dalam Al-Maqasidul Hasanah. Taib, ini hadis al-masyhur. Taib, dengan demikian selesai pembahasan hadis tiga jenis hadis ini, al-aziz, al-gharib, al-aziz dan al-masyhur. Selanjutnya kita tambahkan al-mutawatir. Tadi saya sudah jelaskan al-mutawatir tiga syarat ya, tiga syarat. Kapan terpenuhi tiga syarat maka yufidul ilmu ad-daruri. Dan kita sudah jelaskan bahwa ilmu ad-daruri itu bersifat orang tidak punya opsi untuk menolak. Nah, al-hadis al-mutawatir itu yufidul ilmu al-yaqini. Ya, yufidul ilmu al-yaqini, yufidu al-qat'i. Ya, bisa membuat kita memastikan kebenaran sesuatu. Sebuah hadis kalau mutawatir maka itu dipastikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah siapa yang mengingkari perkara yang mutawatir, ya, mengingkari perkara yang mutawatir dalam Islam, maka dia antara dia keluar dari sunnah atau bahkan mungkin bisa sampai dalam perkara kekafiran. Ya, bisa sampai dalam perkara kekafiran. Nah, kalau dia mengingkari perkara yang mutawatir, atau kita berbicara tentang hadis ya, kalau dia mengingkari sesuatu hal yang mutawatir dalam Islam. Nah, jelas ya, karena itulah para ulama memasukkan pembahasan masah al-khuffain, mengusap di atas khuf dalam pembahasan akidah, karena mengusap di atas khuffain ini perkara yang mutawatir. Perkara yang mutawatir dipastikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ini hadis al-mutawatir yufidul ilma al-yaqini. Ya. Yani kapan hadis mutawatir, ya, kapan syarat-syarat mutawatir terpenuhi, maka kita pastikan kebenaran hadis tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh memastikan bahwa ini hadis disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini al-mutawatir. Al-mutawatir terbagi menjadi dua. Al-mutawatir itu ada dua jenis, dua bentuk. Ada al-mutawatir al-lafzi dan ada al-mutawatir al-ma'nawi. Ada al-mutawatir fil al-lafzi dan ada al-mutawatir al-ma'nawi. Adapun al-mutawatir al-lafzi adalah hadis yang memang
lafadznya mutawatir, yakni semua jalan-jalan hadis lafadznya persis seperti itu. Lafadznya persis seperti itu. Ya, kalaupun ada perbedaan huruf sedikit tidak signifikan, tetap dianggap sama. Ya. Ini contoh hadis al-mutawatir, al-lafzi. Contohnya adalah hadis man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Disebutkan ini diriwayatkan dari 60 orang sahabat ya dengan lafaz seperti ini. Diriwayatkan oleh 60 orang sahabat dengan lafaz seperti ini. Di antara 60 orang itu ada 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tersebut masyhur dalam hadis ya. Nah, ini hadis mutawatir lafzi. yakni lafadznya memang demikian lafadznya di 60 orang sahabat itu. Dan demikian pula di tabakat di bawahnya diriwayatkan dengan lafadz yang sama. Ini contoh mutawatir lafzi dan wallahu alam saya belum mendapati ya ada contoh lain yang disebutkan oleh para ulama dalam mutawatir lafzi. Cuman satu hadis ini tok yang biasa yang masyhur disebutkan dalam buku-buku mustalahul hadis. Bahkan karena jarangnya, karena mungkin cuman satu ini sampai-sampai sebagian ulama ya seperti dinisbatkan kepada Ibnu Shalah mengingkari adanya mutawatir lafzi. Tidak ada hadis yang mutawatir lafzi karena saking sulitnya mencari mutawatir lafzi seperti ini. Ya, ini pun sebenarnya contoh man kadzaba alaihi muta'ammidan dikritik. Ya, bahwa dia mutawatir lafzi. Tapi ala kulli hal ini yang dijelaskan atau disebutkan oleh para ulama. Kemudian yang kedua al-mutawatir al-ma'nawi, yakni maknanya saja yang mutawatir, makna dari hadis tersebut yang mutawatir tapi lafaznya berbeda-beda. Lafaznya berbeda-beda. Nah, contoh hadis yang mutawatir maknawi adalah al-mashu 'alal khuffain. Mengusap di atas khuf. Ini kan hadisnya beda-beda ya. Ada hadis yang berbicara tentang persyariatannya, ada beberapa hadis seperti itu, lafadznya pun beda-beda, sahabatnya pun berbeda. Ada hadis yang berbicara tentang taukid, berapa lama boleh seorang mengusap di atas khuf. Ini ada beberapa hadis lafadznya berbeda-beda. Ada hadis yang menerangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap khuf di beberapa momen yang berbeda. Ada hadis yang menjelaskan tentang pembatal khuf, ya, mengusap di atas khuffain dan seterusnya. Jadi ada banyak hadis dengan lafadz yang berbeda-beda, dengan kandungan yang berbeda-beda, tapi kita dapati dalam setiap hadis tersebut ya penetapan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas khuf. Ya. Maka apa? Ini namanya mutawatir maknawi. Kata para fuqaha, hadis tentang al-masah al-khuffain diriwayatkan oleh 70 orang sahabat. Diriwayatkan oleh 70 orang sahabat. Yani 70 orang sahabat ini lafaz-lafaznya berbeda-beda, lafaznya beda. Cuman kandungannya sama, yaitu tentang masah alal khuffain. Baik, kemudian yang kedua, contoh yang kedua yang mutawatir maknawi seperti azab kubur. Ya, tentang azab kubur. Oh, hadis azab kubur banyak sekali. Ya. Satu hadis Ibnu Abbas Bukhari Muslim, beliau melewati 2 kuburan, ya kan? Kemudian hadis inna ammati adabil qabr minal baul istanzihu minal baul fa inna ammata adabil qabr minhu. Ada hadis tentang apa? 6 orang yang dalam kubur misalnya disiksa, ya. Ada disiksa akan dosa-dosa tertentu. Kemudian ada hadis tentang hadisnya siapa? Al-Barra bin Azib tentang perjalanan roh ketika keluar. Ada hadis yang berbicara tentang munkar dan nakir. Ada hadis tentang ini, ada hadis. Pokoknya banyak amalan yang menyebutkan di situ tentang azab kubur. Nah, totalnya semua kalau digabungkan itu jumlahnya sangat banyak sekali. Walaupun lafadznya berbeda-beda, konteksnya berbeda-beda, kejadiannya beda-beda, tapi semuanya menyatakan hal yang sama, azab kubur itu ada. Ini namanya mutawatir maknawi. Nah, di antara hadis yang mutawatir maknawi juga adalah tentang nuzulnya Isa bin Maryam. Tentang nuzulnya apa? Isa bin Maryam. Juga tentang Dajjal. Ini juga lafadznya banyak, hadisnya banyak. Juga disebutkan oleh para ulama sebagai hadis yang mutawatir al-maknawi. Jelas sampai sini ya? Baik, jadi hadis ada mutawatir lafzi dan ada mutawatir al-maknawi. Baik. Ini selesai walillahil hamd penjelasan tentang al-mutawatir. Nah, dan ada penjelasan lebih lanjutan berkenaan dengan mutawatir wal ahad dalam masalah ifadatul ilm dengan ifadatul dhon. Tadinya saya ingin bahas cuman kelihatannya bukan tempatnya. Ya, insyaallah taala kita akan bahas nanti di Nukhbatul Fikar, di Nuzhatun Nadhar. Al-Hafidz Ibnu Hajar bahas di syarahnya nanti perbedaan antara khabar mutawatir dengan ahad dalam masalah
ifadatu dalam hal ma'rifah yang dipetik darinya. Apakah ifadatu yufidul ilm atau yufidu adzon. Taib, summa qala Ibnu Mulaqqin rahimahullahu taala pada hadis berikutnya, wal muallal wa huwa mattuli'a ala illatin qadihatin fi sihhatihi ma'as salamati anha dhahira. Kata beliau rahimahullahu taala, hadis berikutnya adalah al muallal. Al muallal adalah hadis yang padanya terdapat illah, dinamakan al muallal, dinamakan al muallu, dan dinamakan juga al-ma'lul. Ini tiga penamaan yang biasa digunakan oleh para ulama. Dikatakan al-mu'allal atau al-mu'allu atau al-ma'lul. Semuanya dengan lafaz, dengan isim dengan sighah isim maf'ul tentunya. Ya, jadi al-mu'allal atau al-mu'allu dengan al-ma'lul. Nah, di sini beliau menggunakan kata al-mu'allal. Yang masyhur di kalangan muhaddisin itu lafaz al-ma'lul. Dikatakan ini hadis ma'lul. Ini hadis apa? Al-ma'lul. Tapi tiga-tiganya warid dari istilah para muhaddisin. Al-mu'allal adalah hadis yang terkena illat. Yang terkena illah. Illah itu cacat. Ya kan? Ya, kalau di nahwu ada al-mamnu' minas saraf dikarenakan ada illah. Demikian pula di ilmu saraf ada huruful illah yang lemah, yang bisa dihilangkan. 6. Ketika ada proses ta'lil, maka illah adalah cacat, adalah suatu penyakit. 6. Jadi al-mu'allal adalah hadis yang padanya terdapat illah. 6. Illah itu adalah diitlaqkan untuk penyakit yang tersembunyi, penyakit yang tidak nampak. Kalau kita berbicara mengenai penyakit manusia, maka illah itu untuk penyakit dalam, yakni fisiknya di luarnya tidak ada masalah, tapi dia ini orang sakit. Nah, ini penyakit dalam, itu illat. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, wal muallal wa huwa ma, yakni al hadis mattuli'a fihi, hadis yang didapati di dalamnya, ala illatin qadiha, ya, suatu penyakit yang merusak, suatu cacat yang merusak hadis tersebut, fi sihhatihi, yakni merusak kesahihannya, ma'as salamati anha dhahira, padahal tampilan luarnya, tampilan zahirnya selamat dari illah. Selamat dari illah. Baik. Illat sebenarnya dari asalnya, kalau kita berbicara mengenai illat dalam hadis, illat dalam riwayat itu ada dua bentuk. Ada illah yang qadihah dan ada illah ghairu qadihah. Ada illah yang qadihah dan ada illah ghairu qadihah. Ada illah yang qadihah, yang merusak kesahihan hadis, dan ada illah yang tidak merusak kesahihan hadis. Ya. Ada illah yang tidak merusak kesahihan hadis. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwasanya yang namanya illat, ya, karena dia tersembunyi, maka dia tidak kelihatan secara kasat mata. Tidak kelihatan hanya dengan sekedar memandang satu sanad, dua sanad, tiga sanad, itu kadang belum kelihatan. Apalagi kalau baru satu sanad. Ya. Namanya illat, dia tersembunyi, harus digali lebih dalam. Karena itulah normalnya illat suatu hadis hanya akan ketahuan kalau sudah dikumpulkan semua jalan-jalannya. Kalau sudah dikumpulkan semua jalan-jalannya, sebagaimana dikatakan oleh Ali bin al-Madini rahimahullahu taala, bab idza lam yujma' turuquhu lam yatabayyan khata'uhu. Bab kalau tidak dikumpulkan jalan-jalan suatu hadis, maka tidak akan kelihatan salahnya. Yani ada salah tapi tersembunyi. Kapan belum dikumpulkan semua jalan-jalannya, maka belum akan ketahuan, tidak bisa ketahuan salahnya. Karena itulah illah, baik yang qadihah maupun ghairu qadihah, itu hanya bisa ketahuan kalau sudah dikumpulkan jalan-jalannya. Kalau kita baru mendapatkan satu jalan saja, atau kita sudah melakukan proses i'tibar, proses mengumpulkan jalan-jalan, tapi belum maksimal, belum semua buku kita periksa, baru sebagian, ini kadang belum muncul. Nanti kita sudah maksimal mengumpulkan jalan, kalau memang ada penyakitnya, pasti akan muncul, pasti akan ketahuan. Jelas sampai sini ya? Karena itulah untuk mengetahui illat, mau tidak mau harus dilakukan i'tibar, yakni dikumpulkan semua jalan-jalan periwayatan hadis tersebut semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Baik, kita kembali. Illat itu ada dua. Ada illat yang qadihah dan ada illat yang ghairu qadihah.
illat yang merusak keabsahan hadis dan ada illat yang tidak merusak keabsahannya. Nah, contoh illat yang tidak merusak keabsahan hadis misalnya adalah mudallis. Mudallis pakai an itu illat namanya. Ya, ketika mudallis menggunakan an itu illat. Ketika mursil menggunakan an itu illah. Namun ketika dikumpulkan semua jalan-jalan hadisnya, ternyata ditemukan di jalan lain mutabaah, di jalan lain hadis ini si mudallis sudah menggunakan kata sami'tu atau haddatsana atau akhbarana. Ya, si mudallis sudah menggunakan kata sami'tu atau haddatsana atau akhbarana. Kita katakan apa? Berarti illat di jalan yang satu tadi, di mana si mudallis pakai an, itu illat betul, tapi illatnya sudah ghairu qadihah, sudah tidak merusak. Kenapa? Sudah ada jalan lain dia pakai haddatsana. Jelas sampai sini ya? Baik. Ini contoh illat tapi ghairu qadihah. Contoh lain illat ghairu qadihah. Misalnya, ada seorang perawi atau ada perbedaan pada perawi. Ya. Perbedaan para perawi dalam menyebutkan nama perawinya ini siapa. Ya, nama perawinya siapa. Misalnya ada dua orang perawi, ya, meriwayatkan dari guru yang sama. Si perawi ini menyebutkan dari gurunya, perawi satu menyebutkan dari gurunya, an Abdillah misalnya gurunya, an Abdillah, an Zaid bin Amr. Misalnya. Guru yang kedua, rawi yang kedua menyebutkan dari gurunya Abdullah dari Zaid ibn Amir misalnya, Zaid bin Amr sama Zaid bin Amir misalnya ya. Ya. Kemudian bertemu di atasnya sudah sama sanadnya. Ya, maka di sini ketika ada dua rawi yang berselisih itu illat. Ya, dan ini satu kaidah mendasar yang harus diketahui, kapan terjadi ikhtilaf dalam riwayat, apapun bentuk ikhtilafnya itu sudah dinamakan illat. Cacat, karena asalnya hadis itu tidak ada ikhtilaf. Maka kapan ada ikhtilaf, bagaimanapun bentuk ikhtilafnya, maka itu sudah dikatakan ada illah. Nah, sekarang anggaplah tadi dua perawi ini berbeda dalam menentukan nama guru dari gurunya. Ada yang mengatakan Zaid bin Amr, ada yang mengatakan Zaid bin Amir. Ini illat atau bukan? Kita katakan illat. Nah, yang mana yang benar dari dua ini? Zaid bin Amr atau Zaid bin Amir? Ya. Jelas sampai sini? Nah, setelah dicari dikumpulkan di jalan lain, misalnya di jalan-jalan lain ternyata yang benar adalah Zaid bin Amir. Ya. Maka yang seperti ini sudah bukan tidak qadihah lagi, karena kita sudah tahu mana yang salah. Mana yang salah? Ternyata tidak ada rawi yang namanya Zaid bin Amr, yang ada Zaid bin Amir misalnya. Atau misalnya dua-duanya rawinya ada namanya seperti itu dan tobaqotnya sama. Ada Zaid bin Amr, ada Zaid bin Amir, tobaqotnya sama. Ya. Ini illat dan kita tidak punya korina jalan-jalan lain untuk memastikan yang mana di sini. Ini illat. Namun setelah kita periksa biografinya, ternyata baik Zaid bin Amr demikian pula Zaid bin Amir, dua-duanya siqah. Ya, dua-duanya siqah. Maka kita katakan ya sudah, kalau begitu selesai. Terserah mau pilih yang mana, kan tetap siqah dan berpengaruh pada kesahihan hadis. Memang ada ikhtilaf, ada illat, tapi tidak berpengaruh pada kesahihan hadis. Hadisnya tetap sahih. Kenapa? Mau pilih yang ini siqah, mau pilih yang itu siqah. Istilahnya aina ma yadurul isnad yaduru ala siqah. Yang manapun sanad yang kita pilih, maka sanadnya apa? Tetap siqah. Sanadnya tetap apa? Sanadnya tetap sahih. Ini contoh illat yang ghairu qadihah. Illat yang ghairu qadihah. Illat tapi tidak merusak keabsahan hadis. Nah, para ulama perhatikan ketika mereka menggunakan kata illat, fihi illah, ya, atau a'allahu fulan, atau hadis ma'lul, ini hadis ma'lul, ini mu'allal dan semacamnya. Ya, ketika mereka menggunakan istilah ini mu'allal, ma'lul, mu'al, ya, fihi illah dan semacamnya, maka yang mereka maksudkan adalah illah yang qadihah, bukan illah yang ghairu qadihah. Jelas ya? Yang dimaksud dengannya adalah illah qadihah, bukan illah yang ghairu qadihah. Nah, itu asal pengitlakan mereka. Mereka mengitlakan untuk yang illah qadihah, bukan illah yang ghairu qadihah. Jelas sampai sini ya? Baik. Untuk penjelasan tentang illah ini saya kira poin yang harus difahami terlebih dahulu ya, berkenaan dengan al-mu'allal ini. Jadi sampai sini dulu, insyaallah taala kita akan lanjutkan nanti menjelaskan tentang bagaimana keluasan bentuk mu'allal dalam hadis ini. Namun intinya sebagaimana yang sudah kita paparkan, illat ada dua, qadihah ghairu qadihah, dan yang mereka maksudkan pada kalimat al-mu'allal, yang mereka maksudkan di sini adalah illah yang qadihah, bukan illah yang ghairu qadihah.
Kalau ada illat dalam hadis tapi ghairu qadihah, mereka tidak akan mengatakan ini hadis ma'lul. Enggak, mereka tidak akan mengatakan seperti itu. Mereka tidaklah mengatakan suatu hadis ma'lul atau mu'allal kecuali kalau illahnya qadihah. Makanya perhatikan ta'rifnya Ibnu Mulaqqin, wa huwa mattuli'a ala illatin qadihah. Ala illatin qadihah. Jadi dari awal sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan mu'allal adalah illah yang qadihah, yakni illah yang qadihah fi sihhatihi, yang merusak keabsahan hadis. Baik, wallahu taala alam bisawab. Saya kira cukup dulu sampai sini. Alafu minkum. Saya kemarin qadarullah lupa untuk ngabarin kalau majelisnya libur. Qadarullah kemarin ada keluarga yang sakit, saya jenguk ke kabupaten sebelah. Ternyata tempatnya nggak ada internet sama sekali. Nelfon biasanya susah, ya, harus keluar ke jalanan. Dan qadarullah lupa saya kabarin majelisnya kemarin libur. Alafu minkum. Naktafi. Nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.